adik-adik yang masih kuliah belum bisa membahagiakan orang tua dengan uang karena kalian masih hidup subsidi tunggal. Bahagiakan mereka dengan nilai, tunjukkan nilaimu tinggi. Ustadz Abdul Somad belajar di Mesir tahun 98, kakak kelasnya Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani 96. Ke Mesir saya ikut, ke Sudan saya ikut lagi, beliau tamat dari Sudan, saya pun ke Sudan juga. Pergi ke Mesir saya ikut ke Mesir, beliau ke Sudan, saya tamat Sudan. Beliau di Pulau Madura, saya datang. Beliau ke surga bersama di Mesir, bersama ke Sudan, bersama di Pulau Madura, insya Allah bersama di surga. Dari bunyinya sepertinya nggak setuju. Bapak Ibu setuju kalau kami masuk surga? Lihatlah bersihnya hati orang Pulau Madura. Padahal yang saya minta cuman kami berdua. Enggak ada tuh mereka komplain waktu saya bilang tadi, Bapak Ibu setuju kami masuk? Enggak, kami juga. Enggak ada. Mereka saking sayangnya dengan kiai sampai melupakan diri mereka sendiri. Begitulah saudaraku di Pulau Madura. Orang kalau sudah jatuh cinta, dia lupa dirinya belum makan, yang dia ingatkan orang lain. Ya yang udah makan, ya yang udah tidur. Padahal nikah aja belum, akad aja belum, tunangan aja belum. Kamu kenapa pacaran? Ini pacaran syariah Ustaz. Bulan pertama panggilannya ya akhi ya ukhti, bulan kedua ya abi ya umi, bulan ketiga ya almarhum almarhumah. Bahagiakan dulu ayahmu, dia yang berpanas-panasan di tengah kebun melepuh kulitnya untuk menyekolahkanmu. Bahagiakan ibumu, meregang nyawa dia melahirkan kamu ke dunia. Ini banyak anak-anak sekarang ini nggak ngerti bagaimana proses melahirkan. Tolong ibu ceritakan. Nanti kalau saya yang menceritakannya, melahirkan itu menyakitkan, meregang nyawa. Ayah kayak pernah aja. Makanya ibu yang mesti cerita tentang ini. Dalam Quran ada, tapi kami laki-laki hanya bisa membacakan ayatnya. Wa'nan ala wa'ni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk wa ilayyal masir. Setiap kali bicara tentang Allah, setelah Allah pasti orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Berbaktilah, beribadahlah, menyembahlah kepada Allah. Setelah Allah langsung orang tua. Wabil walidaini. Orang tuamu tidak minta kau buatkan rumah yang besar, orang tuamu tidak minta kau belikan gelang emas yang megah, mewah, mahal. Yang mereka inginkan kau pulang dari kampus, kau ambil baju koko dengan sarung, kau sholat Allahu Akbar, dia buka pintu, lapang hatinya. Ya Allah, anakku sejak mendengar kajian tausiah Ustadz Somad di channel YouTube-nya itu sekarang sudah sholat. Cuman saya heran, ini sholat apa ya? Sholat duha kok pakai kunut. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ustadz kan kalau tanya jawab biasanya menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hanafi, 4 mazhab. Iya, itu kalau duha pakai kunut itu mazhab apa ya Pak Ustadz? Namanya mazhab ketinggalan kereta. Mereka bahagia ketika kau miskol, kau sudah berhasil sukses. Lalu kemudian kau tanya, apa kabar ibu? Kalau bisa pulang, bawakan baju yang paling dia senang, makanan, sajadah. Aku, kata ibu saya almarhumah, mataku kalau ngelihat Quran ini nggak jelas lagi titiknya. Dia nggak ada minta belikan. Pergi saya ke toko buku, saya beli Quran besar, masih ada di rumah, sebesar setengah pintu. Saya belikan rehal, saya baca. Setelah kau belikan Quran ini, terang mataku, senang aku ngaji. Duduk di lantai ini nggak enak, nggak ada mereka minta belikan, nggak ada. Begitu dia berkata, duduk di atas ini, belikan itu sajadah yang kira-kira kalau kita berdiri di atas sajadah itu, kita pun hilang karena jari-jari kita hilang semua. Ternyata setelah meninggal dunia baru kita rasakan sajadah yang dibelikan dulu,
Quran yang dibelikan dulu, yang disangka nggak ada apa-apanya, setelah orang tua meninggal sajadahnya digelar, letakkan Al-Quran, duduk di atas, mengobati kerinduan. Kalian yang masih ada ibu tidak bisa merasakan itu. Nanti setelah dia meninggal baru kalian berkata, betul kata Ustaz Abdul Somad. Memang betul. Kalau sudah tiada baru terasa. Push. Dulu waktu ku kasih tahu kenapa nggak percaya? Tapi dia istri saya Pak Ustadz. Dia ketemu denganmu setelah kau 25 tahun, setelah kau sukses, setelah kau sekolah TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S teler, S cendol, S Bandung. Siapa yang mendidikmu? Siapa yang mengusap ingusmu? Siapa yang mencebokkanmu? Siapa yang memandikanmu? Engkau dimandikan satu hari berapa kali? Pagi dimandikan, siang mandi lagi, sore makan coklat, mandi lagi, malam mandi lagi. Dikau mandikan satu hari 4 kali dimandikan. Mereka minta mandikan cuman sekali. Mandi jenazah. Sementara mandi jenazah pun dengan sombongnya kau ambil dompetmu yang banyak, duit 2000-an itu, lalu kau upah orang lain, tolong mandikan ibu saya. Sementara engkaulah yang paling layak memandikan kalau kau anak perempuan. Yang perempuan memandikan ibu perempuan. Oh iya, ibu memang perempuan. Makanya kalau buat pelatihan penyelenggaraan jenazah itu yang ikut peserta itu anak-anak kita. Ini sekarang kalau panitia masjid buat acara hari Ahad ini kursus penyelenggaraan jenazah, yang daftar bapak-bapak. Bapak nggak usah daftar karena yang mau dimandikan bapak. Anak-anak kita memandikan jenazah kita. Iya, kalau ibu di Pulau Madura yang baik-baik, yang ramah-ramah, yang tawaduk, rendah hati. Coba kalau orang yang sombong, angkuh, nggak pernah mau tahu dengan tetangga, ngomongnya kasar. Begitu mandi, anaknya nggak bisa dimandikan sama orang lain yang memang sudah lama menyimpan dendam. Saatnya tiba. Ini kan orang yang sombong kemarin. Keluarga jangan ikut, kami aja. Diambil semprot dorsmir. Ambil mama lemon, semprot hidungnya, baru tahu. Jangan angkuh, jangan sombong, didik anak-anakmu. Insya Allah kita semua anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah. Ada buku judulnya Sa'as wa Sa'ah, Oraib wa Taraib, ditulis oleh Abu Amr al-Misri, orang Mesir. Dalam buku itu bercerita tentang seorang laki-laki yang sudah tua renta, mau dibunuh oleh anaknya karena nggak mati-mati, warisannya mau diambil. Anaknya bingung, ini kok nggak mati-mati orang ini ya biar dimatikan sekalian. Akhirnya dibawa ke tempat gurun pasir, nggak ada orang, nggak ada manusia, yang ada hanya satu batu. Lalu dia akan memancung bapaknya. Sebelum bapaknya dipancung, bapaknya ngomong, sebelum kau pancung aku, ada satu yang mau ku sampaikan. Apa? Disinilah aku dulu memancung bapakku. Anaknya terdiam. Ternyata aku memancung kamu karena dulu kamu juga memancung bapakmu. Berarti nanti aku juga mati akan dipancung bapakku. Enggak jadi dia pancung. Apa maknanya? Orang yang minum khamar boleh jadi di dunia bahagia karena azabnya nanti di akhirat. Orang yang berjudi bisa jadi di dunia hidupnya senang, azabnya di akhirat. Tapi orang yang durhaka pada orang tua, di dunia pasti dia akan menderita. Jadi Pak Ustadz, kalau ada orang durhaka pada ayah, pada ibu, di dunia menderita, di dunia menderita, azabnya di dunia, di akhirat dapat lagi. Loh, di dunia kan sudah kena azab, masa di akhirat dapat lagi? Itu baru DP-nya. Hati-hati yang durhaka kepada ibu dan ayahnya. Kalau kau sudah punya uang, sudah bekerja, gajimu ada, ini jatah istrimu, istrimu dapat 5, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Tapi ibu bapakmu juga wajib kau nafkahi. Kalau sanggup berikan, jelaskan kepada istrimu. Jangan sampai ibu datang ke rumah mau minum teh manis pun gulanya pakai garpu. Pergi ibu ke dapur, kenapa tehnya kurang manis? Lihat dalam toples nggak ada sendok, garpu dipasang istrimu. Dia mau makan enak, mau minjam, aku pengen makan di rumah makan restoran, minjam uangmu 100.000 nak. Sebentar ya Bu, saya tanya istri saya dulu.
Kalau ada anak laki-laki model begini, ini anggota ISIS, ikatan suami istri. Mudah-mudahan anak ibu yang laki-laki semuanya anak yang berbakti pada orang tua. Ibu yang hari ini sebagai istri, ibu yang hari ini sebagai menantu, ingat, kalian nanti akan punya menantu perempuan. Sebagaimana sikap kalian terhadap mertua kalian saat ini, begitu jugalah menantu kalian nanti terhadap kalian. Waspadalah. Ustaz Somad ini kok ceramah nakut-nakuti, memang betul Ustaz teroris ini. Bapak-bapak yang laki-laki juga begitu. Kalian menikahi perempuan, perempuan itu adalah anak yang dilahirkan, disusukan, dibesarkan dengan tetes 10 keringat dan air mata, lalu kemudian mereka diberikan kepadamu hanya dengan mahar. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas dan seperangkat alat sholat, nggak pernah dibuka sampai mati, tunai. Sedangkan ikan mas koki saja dipelihara orang tidak mau dia jual mahal karena sayang. Sedangkan ikan arwana dia simpan puluhan juta nggak dia jual, tapi anak gadisnya dia berikan. Kenapa? Karena dia ingin anaknya bahagia bersamamu. Lihatlah bagaimana pemuda-pemuda di Pulau Madura menjaga pohon kayu, menjaga Pulau Madura, menjaga garam. Nikahkanlah anakmu dengan orang Madura, sedang garam aja dia jaga, apalagi kamu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka laki-laki dan perempuan, al-mu'minun laki-laki wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Dosa. Ada yang dosa besar, dosa besar. Ada yang terbesar. Apa itu ya Rasulullah? 3. Yang pertama, al-isyrak, syirik, mempersekutukan Allah. Alhamdulillah, Pulau Madura tidak ada orang yang mempersekutukan Allah. Semuanya ahli tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Jangan pernah ada durhaka pada orang tua. Tapi Pak Ustadz, orang tua ini ngomongnya nggak berhenti, itu karena dia sudah tua. Belum tua aja udah gitu. Orang tua itu seperti Quran lapuk, orang tua itu seperti Quran tua, orang tua itu seperti Quran buruk, mau dibaca nggak bisa dibaca, titik banyak sudah 3 karena dimakan rayap, tapi mau dibuang berdosa. Begitulah prinsip dengan orang tua, mau dibaca nggak bisa dibaca, mau dibuang berdosa. Lalu gimana? Jaga aja sampai akhirnya dia akan hilang sendiri, dan setelah dia hilang kau hanya tinggal kenangan. Malam tadi saya susah tidur. Kenapa susah tidur? Saya tadi malam tidur di kamar yang 6 tahun lalu, 18 Maret 2019 saya tidur di kamar itu, dan di pojok itu saya pegang handphone habis sholat subuh. Disitulah saya dapat WA, ibu sudah meninggal dunia. Payah saya tidur tadi malam, padahal badan saya lelah, saya ngantuk. Kenapa payah tidur? Baru saya paham, ternyata itu maknanya trauma. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Kenapa? Karena sudah kenyang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehilangan, menetes air mata darah, meminta hidup kembali. Mudah-mudahan kalau ibu masih ada, pulang dari sini bahagiakan dia. Saya kalau pulang dari tausiah ketika dia masih ada, kalau dapat sorban seperti ini, saya kalungkan, saya fotokan. Cantik sorban nih mak ya, cantik, mantap sorban. Kalau saya dapat cincin, saya pasangkan cantik cincin kau ini ya. Habis itu saya ambil lagi. Mengambil barokah pernah dipakai oleh tangannya, batu yang pernah dipakai tangannya saya simpan takut hilang. Begitulah. Tapi setelah dia tiada, kemana kita berbagi cerita? Engkau yang masih ada ibumu, masih ada ayahmu, bersyukurlah. Tapi bagi yang sudah tidak ada, bagaimana kami yang sudah tidak ada ini Pak Ustadz? Jangan berputus asa, ziarah ke makamah Ustadz Abdul Somad.
kakak saya yang meninggal, saya datang ke kuburnya, lalangnya 2 meter Pak Ustadz, ternyata anaknya nggak pernah ziarah. Dulu papa mama pret, setelah meninggal dunia tak pernah kau ziarahi makamnya. Datang ke kuburnya, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Makanya anak-anak kita bawa ziarah ke makam ayah ibu kita. Saya bawa anak saya bawa ponakan saya ziarah ke makam ibu saya, ziarah ke makam keluarga saya bawa mereka baca Yasin, habis baca Yasin Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, awal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Selesai itu saya katakan, sebagaimana aku membawa kamu ziarah ke makam ayahku, ke makam ibuku, maka nanti kamu juga akan membawa anakmu dan istrimu berziarah ke makam aku. Kalian siap? Saya nanya anak saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah Bapak nanti bawa liburan, bawa anak ke mall, bagus. Liburan bawa anak ke tempat-tempat puncak, danau, pulau, bagus. Saya baru pulang dari Pulau Sabang, bagus. Ini sekarang tidak pernah dibawa ke orang tua. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, kemana? Kebun binatang. Silaturahim dengan siapa? Nenek moyang. Siapa? Monyet. Mohon maaf. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sekarang sukses di kota besar, alhamdulillah. Saya buatkan kamar untuk ibu saya, kamarnya besar, pakai AC, toiletnya duduk, ada TV besar. Saya mau bawa ibu saya dari kampung, saya bawa atau enggak Pak Ustadz? Jangan. Loh, kenapa Pak Ustadz? Karena standar bahagiamu beda dengan standar bahagia dia. Bahagia menurutmu kamar besar, pakai AC, WC duduk, TV besar. Sedangkan bahagia menurut dia adalah di kampung. Dia nggak bisa pakai WC duduk, dia mau jongkok. Dia nggak mau pakai AC, dia kedinginan, dia kentut-kentut, dia masuk angin. Dia mau tidur di rumah kayunya, dan pagi-pagi dia mau ngasih makan ayam. Dia mau pergi yasinan, sore-sore dia mau pergi yasinan. Kau kurung dia di dalam sangkar emas. Biarkan dia dengan kehidupannya. Bayar orang yang bisa menemani, memasak, membantu. Dia tidak mau pakai mesin cuci karena dia tidak yakin mesin cuci itu bersih dari najis. Dia mau bilas, dia mau bersihkan, dia mau siram pakai air solawat. Sementara kau pakai mesin cuci sekali kucek tanpa bilas. Kebahagiaanmu beda. Menurutmu bahagia itu pergi ke mall, kau pergi ke supermarket, ambil barang, hitung, la salam wala kalam, tip 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 tip, mati. Sedangkan bahagia ibumu beda. Dia mau beli tempe tahu di pasar, ikan asin, dia nawar, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, sehat, saya alhamdulillah. Ini tempenya berapa? 5.000, 2.000 aja ya, 2.500. Oke, itulah kenikmatan dia. Betul Bu? Betul kata mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau jenguk dia, kau bahagiakan dia, kau bawa anak-anakmu, kau belikan pakaian yang bagus, makanan yang indah, yang enak, maka itulah kebahagiaan orang tua. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, kumpulkan kawan, jiran, sahabat, tetangga, berikan makanan, berikan kebahagiaan, Masya Allah, mengalir pahalanya. Jadikan ibumu seperti raja, maka rezekimu akan mengalir seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Tapi kalimat itu kata-kata hikmah yang baik, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya mulai tausiah jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 11 kurang 15. Walaupun saya belum melihat jam, tapi saya sudah tahu bahwa saya sudah berdiri 60 menit. Itu terasa dari rasa kesemutannya. Dua bahagian sudah kita bahas, tapi puncak dari kajian ini bukan tausiahnya, bukan tabligh akbarnya. Puncak kajiannya adalah pada doa. Dan doa kita hari ini, doakan supaya anak kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari riba, selamat dari LGBT, selamat dari pacaran bebas seks.
puncaknya anak kita membahagiakan, qurrata ayun, sejuk dipandang mata, menenangkan hati dan jiwa. Aminkan doa yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani hafizahullah wa ra'ah. Mudah-mudahan apa yang akan dipanjatkan kepada Allah dikabulkan untuk kita semua insyaallah, amin ya rabbal